Banyak titik sumur minyak masyarakat di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah, ada yang persis di depan rumah, bahkan di dalam rumah. Dan rumahnya pun malah dibongkar untuk aktivitas pengeboran. Kebakaran sumur minyak masyarakat ilegal di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah menyisakan cerita banyak bagi warga setempat. Sekolah tutup, warga menjerit karena api tak kunjung padam dan meminta aparat untuk menutup sumur-sumur masyarakat. Ada pula cerita salah satu warga bernama Puji yang mengetahui di depan rumahnya juga ada pengeboran minyak masyarakat ilegal yang ditutup oleh aparat pasca terjadinya insiden kebakaran yang menelan 3 korban jiwa dan 2 luka bakar serius dalam satu keluarga. Puji sudah pernah mengingatkan kepada tetangganya yang nekat merobohkan rumahnya karena tergiur oleh investor bernama Hartono, warga Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Setelah dibongkar, lahannya dibor tanpa standar SOP, hanya dengan pipa pralon dengan harapan dapat cuan yang gede. Belum sempat menikmati hasil karena belum keluar tambang minyaknya, muncul insiden kebakaran sumur minyak yang menggegerkan warga Blora. Akhirnya ia dengan keluarganya harus mengungsi dan investor pun tak tahu kemana perginya. Enggak ngerti ya Pak? Nggak tahu. Ya ini kan ada. Ini belum keluar. Belum keluar. Baru 90. Ini 90 meter. Ya, aman. Meter. Sampai muncul apa? Minyak itu berapa meter, Pak? Gue nggak tahu lah. Kemudian ada pendalaman ada yang 130. Pak RT, kalau yang terbakar itu kedalaman berapa, Pak? 130. Itu sudah berapa hari ngebornya, Pak? Yo kayak masa ngebor nggak tahu Pak. Baru atau lama? Yo kayak makanya sana kan orang swasta, yang mengenai Tegal, Cadakan kan nggak tahu. Aktivitasnya nggak tahu ya, Pak? Nggak tahu. Tahu-tahu Ya gitu. bledos gitu. Cuman sana sampai sini jaraknya kan hampir 150. Kurang lebihan gitu. Terus ini warga-warga mengungsi semua, Pak? Ya semua mengungsi. Ini warganya jenengan berarti? Bener. Yang ngungsi? Yang warga ngungsi teng mereka teng derek. Siapa kamu? Untuk apa namanya kan pengeboran ini kan akhirnya berdampak ke masyarakat, Pak. Maksudnya setiap hari masyarakat dapat berapa, Pak? Ya nggak punten Pak, masalah tiap hari ini dapat nggak tahu. Rata-rata berapa? Ya nggak tahu tak saya. Mungkin sampai 300, 200. Nah itu kan cuma bukan dari kesepakatan tuh. Kesepakatan. Dari yang bor itu ya? Oh ya enggak, dari pengurusnya itu ada. Oh di sini ada kelompoknya nggak, Pak? Ada kelompoknya. Ada berapa orang, Pak? Ya masa kelompok berapa orang? Cuma tahu-tahu namanya Tio nih yang ketua. Ini untuk investornya siapa, Pak, namanya? Hartono? Pak Hartono. Orang mana, Pak? Jatirogo. Itu sudah lama di sini, Pak? Lebah. Sekitar 1 tahun. Sumurnya ada berapa, Pak? Dia masa sumur saya nggak tahu. Punya Pak Hartono? Yang lain nggak tahu. Nggak tahu. Ini masa Pak Hartono saja, Pak? Nggak ada yang lain? Ya ada yang lain kemungkinan ya saya belum tahu dan malah saya nggak mengikuti kita saya nggak tahu. Soalnya banyak, Pak, ya di sini. Ya banyak, mungkin banyak. Nah di sini ada berapa titik, Pak? Dia masalah berapa titik saya nggak tahu. Kalau yang di sini Sementara anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora saat meninjau lokasi kebakaran sumur minyak masyarakat ilegal di desa tersebut menyayangkan adanya pengeboran sumur minyak yang dianggap liar dan tidak ada standar SOP seperti yang diharapkan Permen SDM nomor 14 tahun 2025. Ketua Komisi B, Jayadi, mengatakan masyarakat belum siap adanya Permen SDM tersebut. Terbukti kejadian kebakaran ini berulang lagi setelah kebakaran di sumur masyarakat Desa Pelantungan, Kecamatan Blora. Komisi B ini mengaku belum pernah diajak diskusi oleh Bupati tentang sumur masyarakat yang ada di Kabupaten Blora. Jayadi menegaskan dan mendesak kepada aparat untuk segera menyelesaikan dan menertibkan sumur-sumur masyarakat yang ilegal tak sesuai standar SOP. Meskipun Bupati Blora telah mengajukan perizinan 4160 titik sumur masyarakat yang ada di Blora kepada Gubernur Jawa Tengah dengan harapan untuk meningkatkan PAD dengan mensejahterakan masyarakat Blora kepada Gubernur Jawa Tengah. Yang pertama, kami dari Komisi B beserta anggota yang mengucapkan berduka cita atas
kejadian bencana yang dialami oleh warga desa Gandu, Kecamatan Begojo, Kabupaten Blora. Ya, yang kedua, kami merasa prihatin sebetulnya karena kejadian ini tidak selalu terulang. Kemarin atau tahun kemarin ada di Desa Pelantungan, kemudian di sini ada lagi. Itu harapan kami untuk pengemburan sumur minyak yang ada di desa ini, mudah-mudahan bisa membawa masyarakat menjadi semakin waspada kaitan dengan adanya kejadian bencana ini, sehingga kalau kita boleh mengatakan bahwa sumur minyak yang ada di Blora, terutama di Desa Gandu kan tidak atau belum memiliki SOP, sehingga warga itu masih mengandalkan pokoknya ada sumur, kita gali, kita bor, keluar minyaknya, sehingga itu sangat merugikan dengan lingkungan. Karena sementara ini kami tadi lihat di bawah ada pengeburan di dekat rumah, bahkan boleh dikatakan 1 meter atau 2 meter dari rumah. Itu dampak dari lingkungan memang sangat merugikan, karena belum ada istilahnya dinilai keselamatan kerjanya bagaimana, kemudian keamanannya bagaimana, kesehatan dari lingkungan bagaimana, terus mengganggu lingkungan hidup atau gimana, itu sementara masih belum. Pak, Bupati pernah nggak mengajak DPRD membahas isu sumur minyak tua yang ada di Blora ini? Sementara ini dia pernah ngomong-ngomong, tapi kami dari Komisi B itu belum langsung berhadapan langsung dengan Pak Bupati, tetapi kalau pimpinan sudah bagaimana cara mengatasi sumur tua atau sumur rakyat yang ada di Kabupaten. Kemarin kan Pak Bupati mengajukan 4.000. Nah ini dari 4.000 titik sumur yang akan diizinkan dari DPR sendiri, Pak. Iya, itu kemarin kan gini, ada 4.130-an berapa itu yang sudah diajukan ke gubernur supaya sumur tua itu dapat dilaksanakan dengan baik supaya PAD Blora semakin meningkat. Tetapi adanya keberanian itu kan ada permen dari SDM, Kementerian SDM nomor 14 tahun 2025 ini ya Pak, sehingga itu harapannya akan membuat menambah dampak ekonomi masyarakat Kabupaten Blora, sehingga masyarakat akan lebih sejahtera. Tetapi kita mengingat bahwa dengan adanya permen itu ternyata kami katakan bahwa masyarakat belum siap untuk menerima, karena waktu saya lihat pengeburannya, casingnya hanya masih banyak yang menggunakan peralatan, sehingga tidak sesuai dengan SOP yang sesuai dengan harapan kementerian. Pak, sekarang yang bertanggung jawab terjadinya insiden di Gandu ini siapa? Sementara ini saya belum bisa mengatakan, karena setelah kejadian baru ada tindakan. Tapi awal-awalnya ya kita belum tahu ya. Iya, kita belum tahu sejarahnya seperti apa kaitan sumur minyak yang ada di daerah Blora. Ada nggak rencana bikin perda untuk kepentingan warga lokal terkait dengan tua? Sementara ini dari Bapak Perda belum ada, belum mengusulkan. Pak, mungkin setelah ada insiden apa yang bisa dilakukan DPRD Blora, Pak? Dilakukan yaitu satu, kita menghimbau semua warga masyarakat Blora supaya dalam akan berusaha harus dilihat apa tujuan utamanya, sehingga misalkan masyarakat kaitan dengan minyak atau mengebor sumur minyak akan menghasilkan yang lebih banyak, itu SOP-nya harus ditingkatkan sehingga keselamatan kerja ada. Tapi isu sumur tua yang ada di Blora yang belum berizin itu sudah pernah masuk ke DPRD bukan? Sumur tua atau sumur apa? Sumur masyarakat ini. Masyarakat. Kalau sumur rakyat hanya belum ya Pak, ya, belum masuk. Tetapi kalau sumur tua sudah. Pak, apakah nanti mendorong APH untuk menyelesaikan insiden ini, Pak?
apa? Apakah nanti mendorong APH untuk menyelesaikan insiden ini, Pak? Mestinya seperti itu, Pak. Mestinya supaya lebih tertib pengeboran sumur yang ada, sumur rakyat yang ada di Blora. Tidak akan terjadi seperti ini lagi. Standar teknis Ya, harus sesuai standar teknisnya ya, Pak. SOP. Hingga saat ini api yang bersumber dari sumur masyarakat ilegal belum bisa dipadamkan. Petugas gabungan pemadam kebakaran masih terus berupaya dengan berbagai cara untuk memadamkan api agar masyarakat bisa tenang kembali.